Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita semua. Berkat Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh masuk dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mulai kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh hari ini boleh ada di rumah Tuhan. Engkau sudah memimpin hidup kami selama seminggu lamanya. Dalam kegiatan kami, semua dalam aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan tuntunan firman Allah, kebenaran firman Allah di dalam hidup kami semua. Sehingga pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh Tuhan semua boleh memperkatakan firman Tuhan melalui pujian di bawah pimpinan praise and worship WL Singer dan pemusik. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh kami mengerti dan lebih itu kami menghayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh paduan suara Sion 2. Kami juga berdoa firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga. Sehingga kami pulang dari ibadah ini, kami boleh makin mendalami kan firman Allah. Dan itu akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk saudara-saudara yang sudah ada di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan rumah Tuhan, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu semua, saudara-saudara, kurang keras suara shalomnya. Coba sekali lagi, shalom. Shalom. Coba saya mau tes kaum pria, shalom. Shalom. Wah mantap, kurang keras sekali lagi, shalom. Shalom. Yes, kaum wanita, shalom. Shalom. Aduh mantap, oke. Kita siap memuji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh di sini, pagi ini kami boleh memuji Tuhan dengan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Ajar kami Tuhan. Yes. Amin Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang terus bersyukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami amin beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu
firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teduh, aman ku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teduh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau dasar yang teduh, aman ku bersama. Yesus, Kau dasar yang teduh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Amin Tuhan, ku percaya akan firman-Mu Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama datang ke bait Tuhan untuk bersyukur dan bersuka cita. Amin. Kurang keras aminnya. Amin. Yes. Ku mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Mari datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, hey, akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mau bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Amin. Kau baik Tuhan. Katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Siap-siap akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, come on, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah
mau ajak kita semua untuk bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini, kita berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, amin, Padamu ya kami mau bersyukur. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, pujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur.
firman saja, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Amin. Sekiranya ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Terus bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, mari mengucap syukur, mari mengucap syukur buat kasih-Nya, mari mengucap syukur buat kebaikan-Nya dalam hidup kita. Oh, bersyukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih setiamu dalam hidup. Mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap hari, setiap detik bahkan Tuhan. Setiap hembusan nafas kami Tuhan, sungguh Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Sekarang saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Kau berikan hati yang sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar yuk kami akan memberikan persembahan, bila kami juga punya hati yang sungguh untuk mempersembahkan Tuhan. Sebagian dari kehidupan kami, sebagian dari hasil kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Silakan duduk.
cinta, Dia berikan kasih, dan lagunya di hatiku, ya. Ku serahkan semua hidupku ke hadirat Tuhan untuk melayaninya sesuai kehendak-Nya. Yesus ku miliki, kini aku bernyanyi, ku nyanyikan hidupnya. Yesus ada di hatiku, aku berubah, Dia memberiku hati untuk melayani. Yesus tinggal di hatiku, sebuah melodi cinta yang sungguh indah. Yesus ada di hatiku, aku berubah, Dia memberiku hati untuk melayani. Yesus tinggal di hatiku, sebuah melodi cinta yang sungguh indah. Dia berikan cinta, Dia berikan kasih, dan lagunya di hatiku, ya. Dia berikan cinta, Dia berikan kasih, dan lagunya di hatiku, ya. Dia berikan cinta, Dia berikan kasih, dan lagunya di hatiku, ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sekali lagi untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur buat segala kasih setia kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama di rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Kami boleh memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap pribadi yang sudah ditunjuk untuk mengelola setiap keuangan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam dunia ini. Sebentar kami akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap orang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bulan ini kita masih sama ya dalam satu tema penginjilan, evangelism. Nah tentu hari ini adalah merupakan minggu yang ketiga ya. Nah, kalau kita masih ingat minggu yang pertama itu Ibu Gembala berbicara tentang dipanggil untuk menjadi saksi. Ya, dipanggil untuk menjadi saksi dan supaya kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Kemudian minggu yang kedua, Bapak Pendeta Gunawan Wirianto berbicara tentang diubah untuk berubah dan berbuah. Ya, jadi dari temanya saja tentu setiap kita sudah langsung ngerti apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan itu. Nah, hari ini minggu yang ketiga saya akan memberi judul
ya, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah shine on you, ya. Shine on you, bersinarlah kamu, ya, bukan shame on you, ya, kamu memalukan. Dekat sekali ya antara shine dan shame. Tapi yang saya maksudkan pagi hari ini adalah shine on you. Dan tentu lebih baik untuk saya mengatakan itu di depan Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya. Karena kalau nanti Tuhan Yesus yang mengatakan itu, ya di saat nanti terakhir di pengadilan, wah itu sudah terlambat. Ya mungkin kita masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enjahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah kalau rada keras firman Tuhan pagi hari ini, karena ini memang sudah memasuki ya minggu yang ketiga. Kan bertahap ya. Setelah mengenal, dipanggil Tuhan, mengenal Tuhan, memahami, melakukan firman Tuhan, mempelajari, bertumbuh, berbuah ya. Tentu kan harus lebih mendalam lagi. Ya. Jadi sekali lagi lebih baik saya yang mengatakan shame on you ya atau orang lain yang mengatakan shame on you ya daripada nanti Tuhan yang mengatakan enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya akan ambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ya, ada beberapa ayat yang akan kita baca. Saya akan bacakan dengan pelan. Ya, supaya kita semua lebih mengerti ya kenapa kita harus bersinar di dalam dunia ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan adalah terang dunia. Selanjutnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Next slide ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu semua, kita orang-orang percaya dikatakan adalah orang-orang yang terpilih. Terang dunia, orang-orang yang terpilih. Next slide. Filipi 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Setiap orang ya seharusnya mengakui bahwa ajaran Kristus adalah ajaran yang sangat baik. Bahkan bagi saya pribadi, ajaran Kristus adalah ajaran yang terbaik. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Ya, baik mungkin filosofi baik di barat di timur atau mungkin agama-agama yang ada di barat di timur ya tidak bisa menandingi ajaran dari Tuhan
dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, tentu seharusnya kita memberikan dampak yang positif. Ya, tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, kita adalah terang dunia, bahkan dikatakan di ayat sebelumnya mungkin juga sebagai garam dunia. Ya, jadi kita harus memberikan sekali lagi sesuatu yang baik di dalam dunia ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang pilihan Allah. Mungkin kita bisa merenungkan ya. Ayat firman Tuhannya tadi jelas, sederhana, ya, terpilih, terpanggil, terang, ya, sesuatu yang tentu harusnya positif. Menjadi bintang-bintang yang menerangi dunia. Ya, kalau kita malam-malam melihat keluar ada bintang di angkasa, ya begitu indah dengan sinarnya yang begitu luar biasa. Ya, tentu kita akan sangat kagum, ya, bintang yang menerangi kegelapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ironisnya ya, ada orang yang tidak mau menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Ya kan? Ironis sekali. Ajarannya bagus, begitu luar biasa, tapi orang tidak mau menjadi orang Kristen. Salah satu contohnya adalah seorang tokoh India yang sangat terkenal, ya, yang memimpin pergerakan kemerdekaan tanpa kekerasan, ya, dan dia adalah Mahatma Gandhi yang hidup tahun 1869 sampai 1948 dan dia mati dibunuh, ya, ditembak mungkin ya, yang mengatakan seperti ini. Oh, I don't reject your Christ. I love your Christ. It is just that so many of you Christians are so unlike your Christ. Aku tidak menolak Kristus. Aku mengasihi Kristusmu. Ya, orang-orang Kristen ini, ya, Mahatma Gandhi bilang seperti itu. Tetapi apa yang dia tidak suka? Ya, dia bilang bahwa so many of you Christians are so unlike your Christ. Ya, karena begitu banyak dari kamu orang-orang Kristen tidak seperti Kristusmu. Ya, itu yang membuat dia nggak mau jadi orang Kristen karena contohnya ternyata teladannya tidak seperti apa yang diajarkan oleh Kristus. Ada banyak orang yang mengaku saya orang Kristen. Ya, saya percaya Kristus, saya pengikut Kristus. Tetapi dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Kristus. Makanya saya tadi katakan ya sesuatu yang ironis sekali. Ya, ajarannya baik, begitu luar biasa, tapi orang tidak mau karena melihat para pengikutnya yang ternyata tidak mencerminkan ya gurunya. Mahatma Gandhi menjalankan ajaran Yesus, tetapi dia tidak mau menjadi orang Kristen karena contoh kehidupan dari orang-orang Kristen. Jadi dia memperjuangkan kemerdekaan ya dengan apa? Tidak melakukan kekerasan. Ajaran siapa itu? Ya, ajaran Kristus. Karena dia membaca juga di dalam khotbah di bukit, ajaran yang begitu luar biasa yang Kristus berikan kepada murid-muridnya juga kepada pengikutnya. Ya, selalu jalan damai, bukan kekerasan. Ya, dan itu yang dijalankan oleh Mahatma Gandhi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sebetulnya ajaran utama dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus? Bukankah dia yang membawa ajaran kasih? Ya kan? Dalam 10 perintah dia rangkum menjadi 2 ajaran yang besar. Ya. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap
akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ajaran yang begitu luar biasa. Ada seorang yang bernama Dr. Martin Luther Jr. Ya, kita harus setuju tentu dengan kalimat yang dia katakan. Dia adalah seorang pendeta negro Amerika, ya, pejuang kesetaraan antara kulit putih dan kulit berwarna. Karena pada saat itu orang-orang kulit hitam tentu dijadikan mungkin sebagai budak, sebagai kelas yang lebih rendah. Ya, dan Dr. Martin Luther Jr. ini, ya, dia berjuang untuk membuat kesetaraan. Dan apa yang dia katakan? Darkness cannot drive out darkness. Only light can do it. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya kasih yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Ya, hanya kasih yang bisa melakukannya. Gelap hanya bisa diusir oleh terang. Kebencian hanya bisa diusir oleh kasih. Ini begitu luar biasa, pemirsa kalian. Dark cannot drive out dark. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Dan ini tentu selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam terjemahan bahasa Inggris 1 Petrus 3:9 ini dikatakan bukan memperoleh berkat tapi mewarisi berkat. Inherit. Ya, jadi kita akan mewarisi berkat dari Allah. Ya, mungkin bukan dalam dunia ini tapi dalam dunia yang baru nanti. Yang akan Tuhan berikan kepada kita dengan berkat yang luar biasa. Karena itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi berkatilah setiap orang. Juga Rasul Paulus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu di Roma 12 ayat 17. Ayat 21 mengatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas. Ya, jadi ajaran Tuhan dan juru selamat kita bukanlah ajaran tentang apa? Kekerasan. Kejahatan. Ya. Perbuatan daging dibalas lagi oleh perbuatan daging. Itu manusia lama kita. Makanya tadi dikatakan pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya. Berubah, berbuah. Nah itu. Ya, karena inilah yang diajarkan oleh Kristus. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Perbuatan dosa tidak boleh dibalas dengan perbuatan dosa. Jangan membalas perbuatan dosa dengan perbuatan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu bukan nilai kita. Ya. Bukan value kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kebencian dengan kebencian. Ya kan, caci maki dengan caci maki itu bukan nilai kita. That is not our value. Kita tidak dipanggil untuk itu. Ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus. Shine on you, not shame
on you. Jadilah terang, bukan kamu adalah orang Kristen yang memalukan. Dan itu yang dikatakan tadi oleh Muhammad Ghani. So many of you so unlike your Christ. Begitu banyak dari kamu tidak seperti Kristusmu. Kalau kita sudah diubah oleh Allah dan sudah berubah, ya, dan ternyata dunia yang menganut nilai yang sama mencintai kita, kita harus berhenti, kita harus stop, kita harus merasa aneh, ya, mana mungkin nilai kita sama dengan nilai dunia, ya kan? Kita memang ada dalam dunia, Tuhan katakan. Tapi kamu sudah dipilih. Kamu sudah keluar dari kegelapan, ya, kepada terang Tuhan. Tapi ternyata saudara merasa, aduh saya cocok ya di dunia, sama dengan mereka. Enggak apa-apa kok, nyaman. Saya rasa kita harus berhenti dan kita harus berpikir, apakah saya sudah berubah atau belum? Apakah nilai saya sudah berubah berbeda dengan nilai dunia atau tidak? Karena yang wajar, yang seharusnya terjadi adalah dunia membenci kita. Karena value, karena nilai kita, karena karakter kita berbeda dengan dunia. Tapi kalau dunia cocok dengan saya harus berpikir, ya kenapa bisa cocok ya? Jangan-jangan nilai saya sama dengan nilai dunia. Ya, iya kan? Kita harus berubah. Firman Tuhan minggu lalu katakan, dan kita harus berbuah. Saya sering bertemu dengan orang yang merasa terjolimi, ya, sakit hati, ya, dan selalu saya bawakan firman Tuhan ini, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan kamu balas caci maki dengan caci maki, nggak ada gunanya. Untuk apa? Ya. Tapi mungkin saya bisa katakan hampir semua orang, ya, pada saat mendengar itu akan mengatakan apa? Ngeunah wae. Betul nggak? Kamu mah nggak ngerasain. Ya. Ya tapi apa yang harus saya katakan, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu mungkin menyakitkan buat saudara, kok gini ya? Ah udah nanti lagi mah jangan ngomong lah sama dia mah. Kenapa? Jawabannya kitu wae. Sarua wae, ya pasti nanti ujung-ujungnya saya yang harus ngalah. Pasti ujung-ujungnya nanti saya yang harus maafin. Saya nggak bisa ngubah orang untuk supaya kamu harus ya dipaksa taat firman Tuhan, nggak bisa. Saya hanya berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus menjamah orang ini. Apalagi kalau dia betul-betul anak Tuhan, jamah dia. Ya, supaya dia menyadari bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Supaya dia mau belajar untuk memaafkan. Berkali-kali saya menekankan, ya, untuk selalu ingat 4M. Bukan 4 miliar kan ya saya katakan. Ya 4M, gampang aja lah. 1, kalau ada yang masih ingat apa? Mengasihi. Ya, yang kedua M-nya melayani. M yang ketiga mengampuni. M yang keempat mengucap syukur. Bukan 4 miliar Bapak Ibu sekalian. 4M ini adalah 4M yang tadi. Dan saya yakin dan percaya hidup kita akan menjadi hidup yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita mau taat. Karena kita mau belajar untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu tidak mudah untuk kita hidup taat, ya, pada firman Tuhan. Memang sulit, ya. Dengan kekuatan kita, ya, enggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita akan bisa taat melakukan firman Tuhan kalau bukan Tuhan melalui Roh Kudusnya memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Saya ingin memberikan satu
kesaksian, ya yang tadi saya katakan bahwa nilai, value, karakter kita itu memang berbeda dengan karakter di dalam dunia ini. Ketika saya masih bekerja, ya itu saya diminta untuk meminta sponsor ke vendor-vendor untuk teman-teman di kantor jalan-jalan. Jadi nanti ke Jepang lah, ke Amerika lah, ke Turki lah, kemana lah. Jadi saya ya diminta kepada vendor-vendor saya karena saya bagian IT, saya bagian pembelian. Ya. Jadi saya itu sering beli barang. Setahun bisa mungkin 10, 20, 30 miliar. Ya. Jadi diminta supaya minta sponsor untuk jalan-jalan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu itu tidak sesuai dengan nilai atau value kita sebagai orang Kristen. Ya, dan saya tidak pernah dididik untuk itu. Bahkan oleh orang tua saya, ya, yang pada saat itu bukan orang Kristen. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, minta uang untuk jalan-jalan. Apa yang saya lakukan? Saya datang kepada presiden direktur, CEO, orang Jepang. Jadi saya bilang maaf, ya, bahwa saya tidak bisa melakukan hal ini dan saya tidak pernah melakukan hal ini selama ini. Saya bilang saya sudah 20 tahun di perusahaan ini, di bank ini. Dan saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Saudara, jawabannya apa? Buat kita shock. Ya, buat saya betul-betul kaget. Dia bilang gini, Avensan, semua orang melakukan hal yang sama. Saya ulangi, Avensan, semua orang melakukan hal yang sama. Jadi dikatakan setiap perusahaan itu ada uang untuk apalah mungkin, pergaulan lah, atau apa uang apa saya nggak tahu lah. Kalau kita tidak minta, itu juga nanti diminta sama orang lain. Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Tahu kalau saya nggak minta, nanti orang lain juga minta kok ke perusahaan itu. Bayangkan, ya orang Jepang yang mungkin kita pikir harusnya memiliki nilai, value yang luar biasa. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi saya bilang seperti ini, oke, saya akan kasih nama contact person dari setiap vendor yang saya punya rekanan. Dan silahkan nanti ya kalau mau dikontak. Tapi tolong jangan bawa-bawa nama saya. Ya, karena dengan belanja saya yang besar itu untuk dapat 2, 3, 4, 5 ribu dolar gak susah. Ya, tapi sekali lagi value kita berbeda. Ya, value nilai kita berbeda. Akhirnya, yaitu jalan, ya. Saya lupa 1 atau 2 tahun kemudian OJK datang. Ya, BI OJK itu yang biasa meriksa bank. Kemudian saya dipanggil pada saat itu ke ruang meeting oleh tim OJK. Terus dia bilang gini, karena saya sebagai salah satu orang yang paling lama ya di perusahaan, dia katakan gini, Pak Fen, ini ada jalan-jalan nih, ya kan minta ke vendor gitu kan. Saya bilang gini, Pak, Bu, tolong dicek ada nama saya nggak di sana. Ya, jadi di perjalanan itu ada nama saya nggak? Mereka lihat, oh nggak ada ya katanya. Oh kalau nama saya nggak ada, Pak Bu mohon maaf ya, saya mau keluar, nanti Bapak Ibu cari aja atau tanya aja sama orang yang tahu yang pergi. Jadi saya keluar pada saat itu. Saudara, bukan hal yang mudah. Karena kalau saat itu saya ketika tawarin Pak Fen ke Jepang ya, mau, nama saya ada di sana. Ya, dan apa yang terjadi? Ya memang semua sama kan? Ya, apa bedanya nilai kita dengan nilai dunia? Enggak ada, semua sama kok. Ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan kita harus menjadi terang, kita harus menjadi contoh, berani nggak kita mengambil satu tindakan, satu keputusan yang mungkin ya tanda petik 2 mengancam pekerjaan saudara?
Ya, tapi buat saya demi kebenaran, saya bilang saya siap untuk dipecat. Ya, demi untuk kebenaran saya siap kok. Orang bilang Pak Aven udah nggak perlu duit. Kalau saya mah nggak bisa gitu. Saya bilang bukan saya nggak perlu duit. Ya, saya bukan bagian compliance, saya bukan bagian risk management, saya bagian IT. Tapi kenapa saya yang harus fight untuk itu? Kenapa bukan kamu? Ya. Jadi betapa dikatakan bahwa nilai dunia ini sudah rusak. Dan kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak berbeda, ya kita sami mawon dengan mereka, terus apa, Bet? Ya akan sama dengan tadi yang Mahatma Gandhi katakan. Ya, I don't reject your Christ. Saya tidak menolak Kristusmu. I love your Christ. Aku mencintai Tuhanmu, Kristusmu. Ya, it is just apa? Hanya apa? Ya, hanya karena you are, ya, so unlike your Christ. Ya, so many Christians, so unlike your Christ. Karena begitu banyak yang mengatakan Kristen, orang-orang Kristen, tapi tidak seperti Kristusmu. Kita sama saja. Saudara, saya ada banyak kesaksian ya ketika saya berani untuk mempertahankan kebenaran. Dan Tuhan bela dengan luar biasa. Saya ingin katakan hari ini ya bahwa saya pernah bekerja mungkin di bawah 7 direktur atau 5-6 presiden direktur. Ya. Tapi saya adalah orang yang terakhir keluar. Bukan, kan logikanya saya harusnya keluar pertama dong. Ya, karena saya berbeda dengan mereka. Tapi saya adalah orang yang terakhir keluar sampai banknya nggak ada lagi. Ya, karena saya sudah pensiun, bukan karena saya mau keluar, tapi saya sudah pensiun. Nah, jadi nilai kekristenan ini harus tetap kita perjuangkan. Ada banyak orang yang nggak suka, saudara. Ya, ada orang yang mengatakan kebenaran firman Tuhan, ada yang menerima dengan sukacita, ya melakukan. Tapi ada juga orang yang membenci, bahkan sampai hari ini, sampai saat ini orang itu masih benci, ya sama teman saya yang pernah mengatakan tentang kebenaran. Tapi waktu akan membuktikan, karena ternyata nanti di kemudian hari, ketika orang-orang menjadi dewasa dia akan bilang, ternyata apa yang kau bilang benar. Ya, setelah dia dewasa dia akan bilang seperti itu. Ven, ternyata dulu itu benar ya. Kamu benar ya. Ya. Mungkin kita nggak bisa melihat setiap orang tiba-tiba wah jadi berubah karena mendengar firman Tuhan. Enggak. Ada yang nggak suka, saudara. Ya, ngeunah wae. Ya. Emang bisa gitu hidup kayak gitu? Bisa gitu hidup jujur? Bisa gitu hidup benar? Akan ada orang seperti itu. Tapi ketika kita berani mempertahankan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan yang akan membela kita. Amin. Dia yang akan menolong kita. Ya bukan karena kita hebat, bukan. Ya tapi karena Tuhan yang menjadi penolong kita. Pagi hari ini saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Saudara boleh katakan pada diri sendiri, aku adalah orang yang terpilih. Katakan buat diri sendiri. Aku adalah terang dunia. Ya kan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Dan aku harus berjuang untuk hidup bersih, tanpa cacat dan celah, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupku. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Jangan balas kegelapan dengan kegelapan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pancarkan sinarmu, jadilah terang. Ya. Berikan kasih kepada dunia yang sudah rusak. Ya. Dunia yang jahat ini. Ya. Supaya melalui itu nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini.
Ampuni kami Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kami sering mengecewakan Tuhan. Mulai saat ini, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh berbuah di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan kami. Biar ada banyak orang yang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar ada orang datang kepada Kristus dengan melihat segala perbuatan baik kami. Kami tidak menjadi batu sandungan. Kami tidak menjadi penghalang untuk orang-orang yang mau datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus melembutkan hati kami untuk kami boleh mempraktekkan ajaran Kristus dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mungkin masih membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, pagi hari ini ampuni kami dan kami mau Tuhan berubah. Kami mau diubah oleh Tuhan sebagai ciptaan yang baru untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Media sosial, di mana semua hal bisa ditunjukkan, kita sering melihat orang memamerkan gaya hidup. Mobil, rumah, liburan, barang branded, bahkan pelayanan rohani pun dipamerkan. Tanpa sadar, banyak orang Kristen ikut mempraktikkan gaya hidup ini. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Biblical Night pada bulan November akan membahas tentang gaya flexing. Biblical Night akan diadakan pada hari Kamis, 20 November 2025, pukul 19 sampai 20.30. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kami tetap mengundang pada saudara-saudara semua untuk kita bersuka cita bersama-sama dalam ibadah-ibadah yang diadakan tempat ini pada hari-hari atau waktu-waktu setelah ini. Puji Tuhan. Kedua, minggu depan kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan yang kudus, yang khusus, undangan datang dari Tuhan sendiri. Untuk satu perjamuan yang kita akan lakukan bersama-sama. Doa puasa korporat dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari Kamisnya ada tadi ya, Biblical Night. Ya, satu hal yang cukup baik bagi kita semua. Bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap hedonisme, flexing, ya.
mempertontonkan segala sesuatu yang apa yang seperti dunia mencari, apa kita sebagai anak Tuhan kita lakukan seperti itu atau tidak. Nah, saudara, hari Kamis adalah jawaban dari itu semua. Selanjutnya sedikit tentang kebaktian pada bulan Desember. Saudara-saudara, setiap komisi yang mengadakan kebaktian, misalnya KKB, KKW, KKP, ya POM, ya lansia, itu mengadakan kebaktian Natal di tanggalnya masing-masing. Perayaan Natal itu digabung semuanya pada tanggal 25 Desember. Dimulai jam 8 pagi. Selanjutnya ada kebaktian istimewa. Nah, yang hal ini yang pertama kembali kita akan mengadakan kebaktian ini yang diadakan pada tanggal 31 Desember jam 8 pagi. Ya. Pada saat itu kita mengucap syukur pada Tuhan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua selama 1 tahun lamanya. Dan juga kita pada hari itu kita akan mempersembahkan segala sesuatu yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang ke dalam tangan Tuhan untuk minta pimpinan Tuhan. Pada saat itu ada perjamuan kudus, pembagian ayat nas untuk kita semua. Ya, adalah suara Tuhan sendiri untuk kita secara pribadi. Dan tanggal 1-nya ada satu kebaktian ucapan syukur. Ya, dimulai juga jam 8 pagi. Saya kira itu hal-hal yang perlu yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami siap syukur Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini. Dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Allah sudah diberitakan bagi kami semua. Firman Allah sudah kami perkatakan melalui puji-pujian yang dipimpin oleh tim Praise and Worship. Firman Allah sudah disampaikan melalui pujian yang disampaikan oleh paduan suara Sion 2. Juga firman Allah sudah disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Supaya itu semua boleh membawa kami, hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk kegiatan minggu ini. Baik Tuhan, kegiatan untuk Biblical Night pada hari Kamis. Dan juga kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada minggu depan. Kami juga akan berdoa puasa bersama-sama pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk seluruh persiapan untuk seluruh kebaktian Natal pada bulan Desember yang akan datang. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember dan juga kebaktian ucapan syukur, kebaktian istimewa pada tanggal 31 akhir tahun ini. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kepada kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri tapi Engkau menyertai kami. Engkau berkati kami dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Untuk kami secara pribadi,
keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Ntar kami semua sampai ke rumah kami. Terima kasih Bapa. Percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Media sosial, di mana semua hal bisa ditunjukkan, kita sering melihat orang memamerkan gaya hidup. Mobil, rumah, liburan, barang branded, bahkan pelayanan rohani pun dipamerkan. Tanpa sadar, banyak orang Kristen ikut mempraktikkan gaya hidup ini. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Biblical Night pada bulan November akan membahas tentang gaya flexing. Biblical Night akan diadakan pada hari Kamis, 20 November 2025, pukul 19 sampai 20.30. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.